Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 13 TPB 29 akan mempresentasikan hasil dari RBL kami. Selamat menonton. Saya Dia Puspitaloka, NIM 1193303. Kenalkan, nama saya Iksan Raffi dengan NIM 119350025. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Putri Siswanto, NIM 119110009. Perkenalkan, nama saya Rikita Ciani, NIM 1192630. Perkenalkan, nama saya Rika Talia Sinambela, NIM 1192520. Di sini kami akan menjelaskan tentang generator magnet permanen untuk PLTB. Generator magnet permanen sendiri adalah generator sinkron yang medan eksitasinya dihasilkan oleh magnet permanen bukan kumparan, sehingga flux magnetiknya dihasilkan oleh medan magnet permanen. PMG sendiri biasanya digunakan dalam bidang industri maupun ketenagaan. Yang akan kita bahas kali ini ada pendahuluan atau latar belakang, teori dasar, metodologi, hasil dan pembahasan, dan evaluasi. Latar belakang dari inovasi ini adalah krisis energi listrik yang mendalam menyebabkan banyaknya pencarian sumber energi alternatif. Salah satunya adalah pembuatan kincir air maupun kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik. Karena krisis energi biasanya terjadi pada daerah terpencil, maka inovasi ini harus memenuhi syarat, yaitu mudah dibuat, mudah dirawat, dan juga murah, sehingga masyarakat dapat mengembangkannya. Prinsip medan magnet. Arah medan magnet keluar dari utara dan masuk menuju selatan. Sedangkan di dalam magnet itu sendiri, arah medan magnetnya dari selatan menuju ke utara. Medan magnet memiliki beberapa sifat, antara lain interaksi antar medan magnet. Yang pertama, jika dua kutub yang sama dan saling didekatkan, maka kedua kutub tersebut akan saling tolak-menolak. Seperti yang terlihat pada gambar, dua kutub utara yang arah medan magnetnya sama-sama keluar, maka kedua kutub tersebut akan saling tolak-menolak. Yang kedua, jika dua kutub magnet yang berbeda saling didekatkan, maka kedua kutub tersebut akan saling tarik-menarik. Medan magnet yang keluar dari utara akan masuk menuju selatan. Berikut adalah cara untuk memperbesar nilai dari suatu gagal induksi. Perlu kita ketahui bersama, suatu gagal induksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka gagal induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Yang kedua, jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka nilai gagal induksinya juga semakin besar. Yang ketiga, kekuatan medan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka gagal induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Oleh karena itu, hal yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan nilai dari gagal induksi adalah pertama, dengan meningkatkan jumlah lilitan pada kumparan. Yang kedua, menggunakan magnet permanen yang lebih kuat guna mendapatkan medan magnet yang lebih besar. Yang ketiga, mempercepat perputaran kumparan, yang mana ini akan menghasilkan arus listrik yang lebih kuat. Yang terakhir, dengan menyisipkan inti besi lunak ke dalam kumparan. Semakin ferromagnetik inti besi yang digunakan, maka akan semakin bagus, atau semakin mudah ditarik oleh magnet, maka akan semakin bagus. Berikut adalah bagian-bagian generator. Generator sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang bergerak disebut rotor, dan bagian yang diam disebut stator. Rotor sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain ada poros, ada jangkar poros, lalu ada lilitan jangkar, serta ada komutator. Lalu ada yang namanya stator. Berikut adalah gambar
rotor di dalam stator. Berarti stator itu terdiri dari kerangka generator, lalu ada sikat arang atau brush, lalu ada kutub utama. Nah, selanjutnya ada reaksi jangkar. Flux magnet dari kutub-kutub utama saat generator tanpa beban disebut dengan flux medan utama. Flux inilah yang akan memotong lilitan-lilitan pada jangkar sehingga timbul tegangan induksi. Bila generator diberi beban, maka pada penghantar jangkar timbul arus jangkar. Arus jangkar inilah yang menyebabkan medan jangkar. Medan jangkar akan memperlemah medan utama yang terletak di sebelah kiri dari kutub utara dan akan memperkuat medan utama yang terletak di sebelah kanan dari kutub utara. Reaksi antara medan utama dan medan jangkar disebut dengan reaksi jangkar. Reaksi jangkar inilah yang akan menyebabkan medan utama tidak tegak lurus dengan garis netral, akan tetapi bergeser sebesar sudut alfa. Pergeseran garis netral ini menyebabkan tegangan nominal generator menjadi melemah. Maka untuk mengembalikan garis netral ke posisi awalnya, dipasangkan medan magnet pembantu. Hubungan tegangan dengan jumlah lilitan. Besarnya tegangan generator ditentukan oleh berapa banyak jumlah lilitan yang ada. Metodologi. Yang pertama itu cara kerja generator magnet permanen untuk PLTB. Yang kedua itu peralatan yang akan kita gunakan. Yang ketiga itu model alat yang bakalan kita gunakan di RBL kali ini. Cara kerja generator magnet permanen untuk PLTB. Yang pertama itu penentuan magnet permanen pada rotor untuk jumlah dan ukuran. Yang kedua itu mengukur kuat medan magnet. Yang ketiga itu menentukan belitar pada stator. Yang keempat itu menentukan jarak antara rotor dengan stator. Peralatan. Adapun peralatan yang bakalan kita gunakan di RBL kali ini. Yang pertama itu termometer untuk mengukur RPM, yang kedua itu multimeter untuk mengukur tegangan dan arus, yang ketiga itu motor DC penggerak awal, yang keempat itu lampu sepeda motor 24 volt, lampu 5 watt, dan fan 24 volt. Yang kelima itu magnet permanen, yang keenam itu elektromagnetic field meter. Jadi untuk generator magnet permanen kali ini, untuk bagian rotornya terdiri atas 10 magnet permanen dengan diameter 60 x 60 x 5 mm. Sedangkan untuk bagian statornya terdiri atas 30 slot dengan setiap slotnya terdiri atas 60 belitan dengan diameter 0,3 mm. Dilihat bahwa pada gambar 2 itu merupakan bagian rotornya, sedangkan untuk gambar 3 itu merupakan bagian statornya. Dan untuk hasil perakitan dari generator magnet permanen sendiri dapat dilihat pada gambar 4. Ini merupakan video ilustrasi dalam pembuatan rotor dan stator yang merupakan bagian dari generator magnet permanen.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Generator magnet permanen 3 fase ini dihubungkan menggunakan bentuk bintang. Terdapat 4 kabel keluaran, yaitu yang pertama kabel fase R, yang kedua kabel fase S, ketiga kabel fase T, dan terakhir kabel fase 0 atau netral. Di slide berikutnya akan terdapat kata fase 0 dan antarfase. Jadi untuk fase 0 itu artinya diukur dari hubungan, seperti fase R dengan fase 0, atau fase 0 dengan fase S, atau fase T dengan fase 0. Sedangkan antar fase itu diukur dari hubungan fase R dengan fase S, atau fase R dengan fase T, atau fase S dengan fase T. Pada pengujian generator magnet permanen 3 fasa digunakan 3 percobaan yang berbeda, di mana dapat dilihat pada tabel 1 digunakan lampu DC 24 volt, pada tabel 2 digunakan lampu 5 watt, sedangkan pada tabel 3 digunakan fan 24 volt. Dari ketiga percobaan, dapat dilihat pada tabel bahwa ketiganya memiliki nilai arus dan tegangan yang berbeda pada tiap-tiap putarannya, di mana pada percobaan ini digunakan putaran kisaran antara 200 hingga 1000 rotation per minute atau RPM. Pada pengambilan data nilai arus dan juga nilai tegangan untuk tiap-tiap tabel digunakan fase yang berbeda, yakni fase 0 dan juga antarfase. Sedangkan khusus untuk pengambilan data nilai tegangan digunakan pula percobaan dengan beban, yakni percobaan load, serta percobaan tanpa beban, yakni percobaan no load. Apabila kita perhatikan, terjadi kemiripan yang sangat signifikan pada nilai tegangan, baik itu pada fase 0 serta antarfase, tetapi terjadi perbedaan nilai tegangan yang sangat signifikan untuk antarfase no load. Sedangkan untuk nilai arus yang tertinggi terjadi pada percobaan dengan menggunakan lampu DC 24 volt, sedangkan arus yang terendah terdapat pada percobaan lampu 5 watt. Dari data percobaan dapat dianalisis bahwa yang pertama, tegangan keluaran pada fase 0 dan antarfase mengalami penurunan pada saat kondisi tanpa beban dan pada saat dibebani. Hal ini berarti beban sangat mempengaruhi hasil dari tegangan yang akan keluar. Untuk yang kedua, tegangan fase 0 mengalami jatuh tegangan antara 1-3 volt, sedangkan tegangan antarfase mengalami jatuh tegangan 1-11 volt, di mana jatuh tegangan merupakan hilangnya tegangan akibat arus yang mengalir. Yang ketiga, jatuh tegangan tertinggi pada saat dibebani lampu DC 24 volt yaitu 11 volt. Jatuh tegangan sebesar 1 volt terjadi untuk semua jenis beban pada saat generator berputar dengan kecepatan 200 rotation per minute. Ini dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Kemudian yang keempat, RPM atau rotation per minute pengujian pada range 200 hingga 1000 RPM, tegangan tertinggi tanpa beban pada saat 1000 rotation per minute, baik pada fase 0 maupun antarfase. Tegangan keluaran berturut-turut adalah 9,8 volt dan juga 38 volt. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dan juga dari data hasil pengamatan, dapat kita ketahui bahwa selain generator ini bermanfaat, generator ini juga murah, mudah didapat, mudah dalam perawatannya, low speed, dan juga dapat dikembangkan.
Selain itu, apabila ingin mengubah kinerjanya menjadi lebih baik, dapat ditambahkan kekuatan flux magnet, lalu dapat ditambahkan lilitan atau kumparan, serta dapat diperbesar diameter dari kawat itu sendiri. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Maaf bila ada kesalahan dan mohon dukungannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.